بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quranil Karim malam ini. Kita akan memulai mempelajari tafsir surah Maryam. Sebelum kita masuk dalam pembahasan ayat-ayat dalam surah Maryam, maka di sini ada beberapa mukaddimah terkait dengan surah Maryam. Al-muqaddimat al-muta'alliqah di surah Maryam. Beberapa pendahuluan terkait dengan surah Maryam. Al-awwal, surah Maryam Makkiyatun. Surah Maryam ini termasuk Makkiyah, yakni termasuk ayat-ayat yang Allah turunkan sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. As-sani, qala Muqatil hiya makkiyatun ghairu sajdatiha fa innaha madaniyah. Berkata Muqatil rahimahullah, surah Maryam itu Makkiyah selain ayat-ayat sajdah, ayat-ayat yang disyariatkan untuk sujud tilawah padanya. Maka ayat-ayat yang termasuk sajdah masuk dalam ayat-ayat madaniyah. As-sadis, surah Maryam samanin wa tis'una ayatan. Surah Maryam itu berjumlah 98 ayat. Ar-Rabi, surah Maryam tusamma aidan bi surati Qaf ha ya ain sad. Surah Maryam disebut juga dengan surah Qaf ha ya ain sad. Baik.
kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bisa mempelajari ayat-ayat dalam surah Maryam ini, bisa memahaminya dengan baik dan diberi kemudahan untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Zikr rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ingatlah rahmat Rabbmu yang diberikan kepada hambanya yang bernama Nabi Zakaria. Idza naja rabbahu nidaan khafiyah. Ketika itu Nabi Zakaria berdoa kepada Rabb-Nya dengan doa yang dilakukan secara sembunyi. Qala rabbi inni wahanal azmu minni. Dalam doanya Nabi Zakaria berkata, ya Allah Rabbku, sesungguhnya tulangku telah melemah. Wasta'ala ra'su syaiba. Dan uban kepalaku semakin menyala. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Dan aku tidak pernah merasa dirugikan dalam berdoa kepadamu, wahai Rabbku. Wa inni khiftul mawaliya min warai. Sungguh aku mengkhawatirkan keadaan keluarga-keluargaku setelah aku mati nanti. Wa kanat imraati akira. Dalam keadaan istriku mandul, tidak punya keturunan. Fahabli min ladunka waliya. Maka berilah aku dari sisimu penerus untukku yang membantu aku. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Yang akan mewarisi kenabianku dan yang mewarisi kenabian keluarga Yakub. Waj'alhu rabbi radiyya. Ya Allah Rabbku, jadikanlah keturunanku diridhai. Qala As-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih. Ay hada dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria sanaqussuhu alaik.
wa nufassiluhu tafsilan yu'rafu bihi halatu nabiyhi Zakaria wa atharuhu as-salihatu wa manaqibuhu al-jamilatu fa inna fi qassiha ibratan lil mu'tabirina wa uswatan lil muqtadina wa li anna fi tafsili rahmatihi li awliyaihi wa bi ayyi sababin hasalat lahum mimma yad'u ila mahabbatillahi ta'ala wal iktsari min dzikrihi wa ma'rifatihi was sababil musil ilaihi wa dzalika anna Allah ta'ala ijtaba wastafa Zakaria alaihi salam li risalatihi wa khassahu bi wahyihi faqama bidzalika qiyama amsalihi minal mursalina wa jaa al-ibada ila rabbih wa 'allamahum ma 'allamahu Allah wa nasaha lahum fi hayatihi wa ba'da mamatihi ka ikhwanihi minal mursalina wa man ittaba'ahum. Artinya, ingatlah rahmat Rabbmu yang diberikan kepada hambanya yang bernama Nabi Zakaria. Kami akan menceritakan kisahnya kepadamu. Kami akan menjelaskan dengan rinci agar diketahui keadaan nabinya yang bernama Zakaria. Agar diketahui peninggalan-peninggalannya yang baik, agar diketahui perjalanan hidupnya yang indah. Sungguh, di dalam kisah Nabi Zakaria ini terdapat pelajaran bagi orang-orang yang bisa menjadikannya sebagai pelajaran, dan terdapat suri tauladan bagi orang-orang yang mengikuti dan meneladani para nabi dan rasul. Di samping itu, penjelasan secara rinci tentang rahmat Allah kepada wali-walinya dengan berbagai macam sebab mereka mendapatkan rahmat itu, termasuk salah satu motivasi agar lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak mengingat Allah dan mengenalnya, dan lebih banyak untuk berusaha agar bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah memilih. Ijtaba, istofa, maknanya sama. Allah Ta'ala memilih Nabi Zakaria alaihi salam untuk menyampaikan risalahnya dan mengangkat beliau secara khusus dengan wahyunya. Maka Nabi Zakaria melaksanakan tugas tersebut sebagaimana para nabi dan rasul melaksanakannya. Beliau mengajak hamba-hamba Allah untuk kembali ke jalan Rabb-Nya, mengajarkan kepada mereka apa yang Allah ajarkan kepada beliau,
memberi nasihat kepada mereka, baik dalam kehidupannya dan setelah kematiannya. Sebagaimana hal itu dilakukan oleh saudara-saudara beliau dari kalangan Nabi dan Rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka. Falamma ra'a min nafsihi dha'fa wa khafa ayyamuta wa lam yakun ahadun yanubu manabahu fi da'watil khalqi ila rabbihim wa nushi lahum syaka ila rabbihi dha'fahu adh-dhahira wal batina wa nadahu nidaan khafiya liyakuna akmala wa afdala wa atamma ikhlasan. Faqala Rabbi inni wahanal admu minni ay waha wa da'ufa wa idha da'ufa al admu alladhi huwa imadul badani da'ufa ghayruhu wasta'ala ra'su shayba li'anna shayba dalilul dha'fi wal kibari wa rasulul mauti wa ra'iduhu wa nadiruhu fatawassala ila Allah ta'ala bidha'fihi wa ajzihi wa hadha min ahabbil wasa'idi ila Allah li'annahu yadullu ala tabarri minal hawli wal quwwati wa ta'alluqil qalbi bihawlillahi wa quwwatihi. Tatkala Nabi Zakaria melihat dirinya sudah mulai melemah dan beliau khawatir kematian segera datang dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengganti beliau dalam berdakwah kepada makhluk, dalam mendakwai makhluk agar kembali ke jalan Rabb-Nya dan menasihati mereka. Maka Nabi Zakaria pun mencurahkan isi hatinya kepada Rabb-Nya, mencurahkan kelemahannya zahir dan batin, berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih dan tersembunyi agar lebih sempurna, lebih afdal dan lebih paripurna keikhlasannya. Dalam doanya beliau berkata, "Ya Allah Rabbku, sungguh tulang-tulang badanku telah lemah, yakni loyo dan lemah." Waha dha'ufa safa. Jika tulang badan lemah, padahal merupakan penyanggah badan manusia, maka anggota tubuh yang lain pasti akan lemah. Dan telah menyala uban-uban di kepalaku karena munculnya uban sebagai bukti orangnya sudah mulai lemah dan tua. Uban juga sebagai utusan kematian, sebagai pengingat kematian. Maka Nabi Zakaria bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan menampakkan kelemahannya, ketidakperdayaannya. Dan ini termasuk bentuk tawassul yang paling dicintai oleh Allah. Karena hamba tadi telah mengakui tidak memiliki daya dan kekuatan. Dan hatinya sudah mulai tergantung dengan daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyah. Ay lam takun ya rabbi tarudduni khaiba wala mahruman minal ijabati. Bal lam tazal bi hafiya. Walidu'ai mujiba. Walam tazal altafuka tatawala alayya. Wa ihsanuka wasilan ilayya. Wa hadha tawassulun ilallahi bi'in'amihi alaih wa ijabati da'watihi sabiqah. Fasa'ala alladhi ahsana sabiqah ayyutimma ihsanahu lahiqah. Dalam doanya Nabi Zakaria berkata, dan sungguh aku tidak pernah dirugikan ketika berdoa kepada Rabbku. Artinya, ya Allah Rabbku, Engkau tidak pernah menolak doaku sehingga aku rugi dan tidak dikabulkan doanya. Bahkan Engkau senantiasa memperhatikan aku dan mengabulkan doa-doaku. Kelembutanmu terus menerus Engkau berikan kepadaku. Kebaikanmu terus menerus Engkau sampaikan kepadaku. Ini merupakan bentuk tawassul kepada Allah dengan menyebut-nyebut nikmat-nikmat Allah kepadanya dan pengabulan doa yang lalu. Maka Nabi Zakaria memohon kepada Allah yang lebih baik daripada yang lalu dan meminta semakin disempurnakan kebaikannya di masa yang akan datang. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i. Wa inni khiftu man yatawalla alayya bani Israel min ba'di mauti. Alla yaqumu bidinika haqqal qiyami. Wa la yad'u ibadaka ilayka. Wa dhahiru hadha annahu lam yara fihim ahadan fihi layaqatun lil imamati fid dini. Wa hadha fihi shafaqatu Zakaria alaihi salam wa nussuhu wa anna talabahu lil waladi laisa ka talabi ghairihi qasduhu mujarradul maslahah ad-dunyawiyah wa innama qasduhu maslahatud dini wal khawfu min diya'ihi wa ra'a ghairahu ghaira salihin lidzalik. Wa kana baituhu minal buyutil masyhurati fid din wa ma'dinir risalah wa madhanna lil khair. Fada Allah ayarzuqahu waladan yaqumu fid dini min ba'dihi. Wastaka anna imra'atahu 'akir ay laysat talidu aslan wa annahu qad balagha minal kibari itiya ay umran yanduru ma'ahu wujudus syahwati wal waladi fahabli min ladunka waliya. Wa hadhihi al walayatu walayatud din wa mirathun nubuwati wal ilmi wal amali. Walihada qala yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyah. Ay abdan salihan tardahu wa tuhibbuhu ila ibadik. Wal hasilu annahu sa'ala Allah waladan zakaran salihan yabqa ba'da mautihi
wa yakunu waliyan min ba'dihi wa yakunu nabiyyan mardiyan indallahi wa inda khalqihi wa hadha afdalu ma yakunu minal awladi wa min rahmatillahi bi abdihi ay yarzuqahu waladan salihah jami'an li makarimil akhlaqi wa mahamidis syiyami farahimahu rabbuhu wastajaba da'watahu. Sungguh aku mengkhawatirkan keluargaku setelah kematianku nanti. Artinya aku khawatir terhadap keluargaku dari kalangan Bani Israel yang menggantiku setelah kematianku. Aku khawatir mereka tidak melaksanakan agamamu dengan sebenar-benarnya. Aku khawatir mereka tidak mengajak hamba-hambamu ke jalanmu yang zahir. Sepertinya Nabi Zakaria tidak melihat di kalangan Bani Israel ada seorang yang layak menjadi pemuka agama. Ini merupakan bentuk perhatian Nabi Zakaria alaihissalam dan bentuk ketulusan beliau dalam menasihati umatnya. Dan menunjukkan bahwa permintaan beliau untuk memiliki anak tidak seperti permintaan yang orang lain. Orang lain tujuan minta anak adalah semata-mata untuk kemaslahatan dunia. Namun tujuan beliau meminta anak adalah untuk kemaslahatan agama. Mengkhawatirkan hilangnya agama dan melihat tidak ada yang mampu untuk melanjutkan hal itu. Perlu diketahui bahwa keluarga di rumah Nabi Zakaria termasuk keluarga yang terkenal baik agamanya. Sumber risalah, tempat-tempat yang baik ada di tempat beliau. Maka beliau pun berdoa kepada Allah agar diberi karunia seorang anak yang bisa melaksanakan agama dan menegakkan agama setelah ia mati. Beliau juga menyampaikan keluhannya bahwa istrinya mandul. Artinya menurut hukum asal tidak bisa punya keturunan. Di samping itu, usia istrinya sudah mencapai usia yang sangat tua. Yakni usia yang dimana jarang yang masih memiliki syahwat dan bisa punya anak. Saking tuanya ya. Maka berilah aku dari sisimu orang yang membela aku, yakni membela agama, meneruskan warisan Nabi, melanjutkan dakwah ilmu dan amal. Oleh sebab inilah Nabi Zakaria berkata, seorang anak yang bisa mewarisi aku dan juga mewarisi keluarga Yakub, dan jadikan anak itu diridhoi, wahai Rabbku. Anak yang merupakan hamba yang saleh yang engkau ridhoi, yang engkau jadikan dicintai oleh hamba-hambamu. Walhasil, kesimpulannya, Nabi Zakaria memohon kepada Allah anak laki-laki yang saleh yang terus melanjutkan dakwah beliau setelah kematiannya dan menjadi pembela beliau setelah kematiannya.
dan menjadi nabi yang diridhai oleh Allah dan disukai oleh makhluknya. Ini merupakan ciri anak yang paling afdal dan termasuk rahmat Allah kepada hambanya. Allah memberi hambanya karunia anak yang solih, yang memiliki seluruh akhlak yang mulia, memiliki kepribadian yang terpuji. Maka Allah pun merahmati beliau dan mengabulkan doa beliau. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita pelajari faidahnya setelah adzan Isya. Tafadhal, barakallahu fikum. Baik, fiha fawaid. Al-faidatul ula min rahmatillahi li abdihi Zakaria ayyarzuqahu waladan salihan jami'an li makarimil akhlaqi wa mahamidas siyami. Di antara rahmat Allah Ta'ala kepada hambanya yang bernama Nabi Zakaria, Allah memberi beliau karunia anak yang soleh, yang memiliki akhlak yang terpuji dan kepribadian yang terpuji. Nah, berarti kalau ada di antara kita yang memiliki anaknya itu soleh, akhlaknya baik, kepribadiannya baik, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan rahmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak dikaruniai harta yang melimpah. Nah, asaniyah min asbabi ijabati du'ai ikhfa'ud du'ai ay israrud du'ai. Di antara sebab dikabulkannya doa ialah menyembunyikan doa, yakni menyampaikan doa secara sembunyi-sembunyi dan dengan suara yang lirih, termasuk salah satu sebab dikabulkannya doa. Mengapa kok sembunyi-sembunyi? Supaya terhindar dari riya. Kenapa dengan suara yang lirih? Karena kita berdoa kepada Allah yang Maha mendengar, tidak tuli. Kalau dengan suara yang keras, seolah-olah Allah itu kurang pendengarannya. Barakallahu, sehingga disunahkan untuk mengucapkan lafaz doa dengan suara yang lirih. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi, berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, wa hadhil qissatu tadullu ala anna al-mustahabba israr du'ai
Wa hadhil qissatu tadullu ala annal mustahabba israr du'ai wa minhu al hadith innakum la tad'una asamma wa minhu al hadith innakum la tad'una asamma. Kisah ini menunjukkan bahwa yang disunahkan melafazkan doa dengan suara yang lirih. Di antara hadis yang memperkuat ialah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada Allah yang tuli, tetapi Allah itu maha mendengar. Ya, sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli, tapi berdoa kepada Allah yang maha mendengar. Nah, jadi kalau berdoa ada gerakan bibir, ya, jangan cuma diam saja. Ada gerakan bibir yang melafazkan. Kalau cuma nggak tahu ngomong apa, ya, nah baca. Nah, ada gerakan bibir, ya. Tapi kalau gini merem tidur, nggak ngomong gini, nggak tahu itu sedang berdoa apa, sedang mempraktekkan gaya tidur yang lain. Ya, ada gerakan bibir untuk menunjukkan dia sedang melafazkan apa? Doa. As-salisah, faedah yang ketiga. Min asbabi ijabati doa at-tawassulu bi dzikri dha'fi. Di antara sebab dikabulkannya doa ialah bertawassul dengan menyebut kelemahan diri kita ketika berdoa. Nah, seperti Nabi Zakaria sebelum memohon permohonan, beliau mengungkapkan betapa lemah dirinya karena tulang-tulangnya sudah melemah. Betapa lemah dirinya karena rambutnya sudah dipenuhi uban. Ya. Nah, bentuk tawasul. Jadi jangan langsung memohon, menyebut permintaan, jangan. Ya. Baik. Jadi kita ungkapkan betapa lemahnya kita, betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya tawassul yang disyariatkan, ya. Nah, itu bisa menambah doa kita semakin mustajab. Ar-rabi'ah min asbabi ijabati doa dzikrun ni'am. Di antara sebab dikabulkannya doa ialah kita menyebutkan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sebagai bentuk syukur kita, ya. Seperti Nabi Zakaria dalam doanya menyebutkan nikmat Allah kepada beliau, yakni beliau tidak pernah doanya ditolak, tidak pernah rugi dalam berdoa kepada Allah. Nah, harapannya doa kali ini juga demikian, ya, diterima, tidak ditolak. Barakallahu fikum. Nah, ini jarang kita amalkan, ya. Kita sukanya tentu poin saja, ya. Harus diamalkan, ya. Untuk supaya semakin kuat doa kita mustajab. Al-khamisah. Hadil qissah tadullu ala safaqati Zakaria alaihi salam wa nushihi
li ummatihi. Kisah ini menunjukkan bahwasannya Nabi Zakaria alaihissalam sangat perhatian dan tulus dalam memberi nasihat kepada umatnya. Karena beliau ketika sudah semakin tua, belum ada tanda-tanda pengganti beliau yang akan meneruskan dakwah. Beliau mulai khawatir dengan keselamatan umatnya. Nah, menunjukkan perhatian beliau. As-sadisah. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi. Qauluhu ta'ala wa inni khiftul mawaliya. Ya'ni alladzina yalunahu fin nasabi wa hum banul am wal asabah wa hum banul am wal asabah. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa inni khiftul mawaliya, sungguh aku mengkhawatirkan keadaan mawaliku. Yang dimaksud mawali adalah keluarga-keluarga yang masih hidup sesudahnya, yang senasab, dari kalangan anak-anak laki-laki paman sebapak dan asobah, yakni ahli waris laki-laki yang mendapatkan harta warisan tanpa ukuran tertentu, namanya asobah. Baik, al-asobah ini seluruh ahli waris laki-laki selain saudara laki-laki seibu. Ahli gak dapat asobah. Ya, kalau kalian belajar faraid, itu ada daftar ahli waris laki-laki, mulai zaujun, abun, ibnun, ibnul ibn, seterusnya yang laki-laki semuanya termasuk al-asobah, kecuali akhun lium, saudara laki-laki seibu. Berarti bapaknya lain, ibunya sama, ya. Nah, enggak dapat asobah walaupun dia laki-laki. Barakofikum. Al-faidatu as-sabi'ah. An-nasyaibah dalilud dha'fi wal kibari wa asulul mauti wa ra'iduhu wa nadiruhu. Uban ini menjadi tanda orangnya sudah lemah dan tua. Uban juga sebagai utusan kematian, pengingat kematian. Ra'id, nadir, pengingat kematian. Sebagian ulama ada yang berkata, orang yang sudah banyak ubannya itu seperti wanita yang hamil tua. Wanita yang hamil tua menunggu detik-detik kelahiran anaknya. Sedangkan orang yang sudah banyak ubannya menanti detik-detik kematiannya. Sehingga semakin banyak uban itu harus tahu diri, lemah
jangan sok kuat. Tua, jangan sok muda. Ya. Kalian jangan terpengaruh dengan ucapan penyair dalam kitab-kitab nahwu itu ya. Nah, dia mengira aku sudah tua. Padahal aku belum tua. Tua itu kalau lari dan jalannya nggak bisa cepat, ya. Nah, aku masih bisa cepat. Nah, jangan gaya. Ubanmu sudah banyak, kamu sudah tua. Kalau cepat larinya habis itu pingsan. Nah, ngos-ngosan, ya. Nah, sudah nggak seperti kamu ketika muda. Dan ingat, uban itu adalah pengingat kematian, ya. Barakofikum. Sehingga tadi, seperti wanita yang hamil tua, menunggu detik-detik kelahiran anaknya. Orang yang sudah banyak ubannya, menunggu detik-detik apa ini? Kematiannya. Baik. Nas'alullah husnul khatimah. Kita memohon kepada Allah Ta'ala mati husnul khatimah. Al-faidah tuh as-saminah. Nah, anna mirasal anbiya'i an-nubuwatu wal ilmu wal amal. Anna mirasal anbiya'i an-nubuwatu wal ilmu wal amal. Bahwa sesungguhnya warisannya para nabi itu ialah kenabian, ilmu agama dan amal soleh. Sehingga yang diharapkan oleh Nabi Zakaria agar diberi anak itu bukan untuk maslahat dunia, bukan untuk bangga-banggaan punya anak yang ganteng, pintar, kaya, atau cantik, ya, pintar, kaya juga. Bukan. Tapi supaya bisa mewarisi warisan para nabi, yakni kenabian, ilmu dan amal soleh. Barakofikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.